kita dibatasi oleh laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini lur, bagaimana kita masuk ke dalam keahatan Allah, padahal ya, manusia semesta semua tercipta dari dirinya, dari percikan cahayanya, dari bagian dirinya ya. Bagaimana mungkin manusia itu kembali kepada Allah tanpa kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari nur Allah itu sendiri. Alhasil manusia itu harus ya masuk ke dalam yang serupa dengan Allah. Apa yang serupa dengan Allah? Adalah unsurnya, adalah percikan cahayanya, adalah bagiannya. Ini yang harus dikembalikan sehingga bisa serupa dengan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Para sedulur, saudaraku dimanapun Anda berada ya, semoga saat ini kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, terutama ya kesehatan jiwa, karena kesehatan jiwa akan berpengaruh pada raga. Kesehatan jiwa akan terlihat melalui aura wajah ya. Dia akan teraplikasi dari raut wajah ya. Nah, semoga kalian juga berbahagia ya dimanapun, apapun ya, baik yang nampak atau yang tidak nampak, semuanya wajib berbahagia. Baik saudaraku ya, kali ini saya akan mengangkat sebuah tema ya, dan ini perlu diperhatikan benar-benar. Maka dari itu tonton full videonya, jangan di skip-skip, nanti akan gagal paham lur ya. Tonton sampai habis. Apa itu tema lur yang akan saya sampaikan? Temanya itu adalah Allah hanya serupa dengan dirinya ya. Saya ulang lagi, temanya adalah Allah hanya serupa dengan dirinya. Berarti Allah tidak serupa dong dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, berarti untuk masuk ke dalam keesaannya Allah bagaimana? Sementara ya, kita dibatasi oleh laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini lur, bagaimana kita masuk ke dalam keahatan Allah, padahal ya, manusia semesta semua tercipta dari dirinya, dari percikan cahayanya, dari bagian dirinya ya. Bagaimana mungkin manusia itu kembali kepada Allah tanpa kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari nur Allah itu sendiri. Alhasil manusia itu harus ya masuk ke dalam yang serupa dengan Allah. Apa yang serupa dengan Allah? Adalah unsurnya, adalah percikan cahayanya, adalah bagiannya. Ini yang harus dikembalikan sehingga bisa serupa dengan dirinya. Artinya bukan manusianya lur, bukan manusianya yang serupa dengan Tuhan, dengan Allah, tidak. Artinya di dalam diri manusia ya ada nur Muhammad yang sejatinya itu adalah nur Allah. Berarti jasad ini adalah hidupnya Allah. Nah, artinya kesadaran kita harus sampai di sini agar bisa masuk ke dalam yang serupa, masuk ke dalam badannya, masuk ke dalam unsurnya. Nah, demikian lur ya. Paham lur ya? Ya memang agak sedikit rumit, agak sedikit mumet untuk dipahami. Akan tapi hal ini akan bisa menjadi sebuah kepahaman apabila ya, kita menggunakan hati ataupun rasa. Satukan sudut pandang. Kita bukan sedang membahas sisi lahiriah, akan tapi kita sedang membahas sisi rohaniyah. Ini loh, berarti ketika membahas sisi rohaniyah yang dipakai adalah rasa. Nah ya, jadi bagaimana untuk masuk ke dalam yang serupa dengan Allah? Nah ini loh, man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Kenalilah dirimu maka akan kenal Tuhannya. Diri yang mana yang perlu dikenali? Diri yang rohani lur, bukan yang jasmani. Karena
ketika kita sudah mengenal diri rohani, akan otomatis kita tahu diri jasmani. Sebaliknya, ketika kita hanya kenal jasmaninya saja, mustahil dong kita akan mengenal rohani. Karena di situ ada hijab, ada sekat yang menghalangi, sehingga dirinya merasa ya bahwa jasadnya yang hidup, padahal jasad hanya wadah. Nah, artinya bagaimana, Lur? Sifat-sifat Allah ya jangan dirampas. Ya, kalau kita mau masuk ke dalam yang serupa dengan Allah, ya jangan pernah merampas sifatnya Allah. Contoh, sifat Allah adalah wujud. Nah, jangan dirampas, Lur, sifat Allah wujud ini. Ketika sifat wujud dirampas oleh makhluk, maka yang wujud adalah makhluk. Allahnya menjadi gaib. Ya. Contoh lagi, sifat hayat misalnya, hidup. Sifat hayat milik Allah. Nah, jangan dirampas oleh kita makhluk. Karena kalau dirampas oleh kita makhluk, akhirnya kita yang merasa hidup, kita yang merasa punya sifat hidup. Ya. Allahnya menjadi apa? Allahnya menjadi tidak hidup di situ. Ya. Sehingga tidak bisa ditemui, tidak bisa dilihat. Maka dari itu, ya, Allah akan nyata di dalam ketiadaanmu. Allah gaib, maka makhluknya yang nyata. Harus dibalik, Lur. Makhluknya yang harus gaib. Nah, di situ Allah akan nyata. Nah, kan demikian, Lur. Maka dari itu, wa inna ilaihi raji'un, ya, kembali kepada Allah artinya kembali kepada yang serupa. Yang serupa di dalam diri manusia itu apa? Adalah sisi ruhaniyah. Karena sisi ruhaniyah itu adalah bagian yang tunggal, yaitu dialah yang hidup meliputi jasad ini. Dan itu sendiri adalah siapa? Hidup. Hidup itu siapa? Allah. Nah, itu, Lur. Itu yang serupa. Nah, maka dari itu, laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, manakala kita masih dalam pemahaman syariatnya saja, sehingganya tertuju kepada jasmaniyahnya saja, maka Allah selamanya tidak bisa ditemui. Karena apa? Kita tidak bisa masuk kepada yang serupa, dan kita terhalang oleh yang tidak serupa di situ. Ya, bisa difahami, Lur? Nah, ketika kita mendaki gunung, ya, dari kejauhan masih terlihat gunung. Ya. Nah, apabila kita mendekat dan semakin mendekat ke gunung, ya, masuk ke lereng, ke lembah, di situ gunung sudah mulai tidak tampak, Lur. Yang tampak hanya pohon-pohonan, jurang-jurang lah. Gunungnya mana ini? Tidak disadari bahwa dia sudah berada di dalam gunung. Ya tentu tidak akan terlihat. Ternyata aku adalah gunung itu sendiri, loh. Ya, bisa difahami? Nah, ini demikian. Maka dari itu, ya, tetap kembali kepada yang serupa, kembali kepada yang seunsur, yaitu zat Allah yang mempunyai sifat hidup. Nah, artinya kita tidak boleh merasa hidup, kita tidak boleh merasa bahwa kita bisa melakukan perbuatan ataupun segala aktivitas ini bersumber dari diri kita sebagai makhluk, sehingga kita mengaku-aku, Lur, ini hartaku, ini jabatanku, termasuk yang paling halus, ini ibadahku. Ya jelas, Lur, ketika kita tidak bisa masuk ke dalam yang serupa, ya, maka semua apapun yang kita lakukan termasuk ibadah tidak bisa hadir langsung kepada Allah, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak bisa diterima. Nggak bisa diterima, Lur. Karena apa? Di dalam diri kita masih ada dualitas, masih ada sekutu di dalamnya. Ini yang harus dibersihkan melalui zikir, ya, rahasia. Di atas rahasianya zikir, yaitu zikirnya sirul asror, zikir rasa, merasakan bahwa yang hidup di dalam diri ini bukan makhluk, bukan unsur lain, melainkan yang hidup di dalam diri ini adalah unsur Allah itu sendiri, sehingga hal ini adalah yang serupa, yang berpotensi kita bisa kembali kepada yang serupa pula, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian saja, Lur, ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.